Oke, jadi hari ini karena kita wedding anniversary yang keberapa? Jawab dong. Ketiga. Ya. Aku belum apa-apa udah ketawa sumpah. Wedding anniversary yang ketiga ya. Nah jadi gue pengen bikin yang seru-seruan aja sih. Gue udah bikin pertanyaan yang seru-seru banget ada di sini. Tadeng. Ini bukan makanan ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tuh. Tau nggak kenapa gue kasih ini? Karena kalau wadahnya kecil, ini kertasnya pertanyaannya akan makin banyak dan dia nggak akan mau ngikutin challenge ini. Pasti pas gue buka, kalau wadahnya kecil, ih banyak banget kertasnya, gue nggak mau, pasti kayak gitu. Jadi gue sengaja pilih yang besar supaya pertanyaannya kelihatan dikit. Tapi peraturannya semua pertanyaan yang ada di sini harus lu jawab. Bukan lu jawab, tapi kita jawab ya. Ini acak random. Teng 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 teng. Kok muka lu gitu? Siapa dulu? Ya siapa aja dua-duanya. Sweet dulu. Apaan sih? Nah, yang menang ambil dulu. Oh gitu. Oke, sweet ya. Ya. Wah. Oh sama aja loh. Mau gue yang ngambil, gue sakit pakai ini, gue copot aja dah. Kayak apa? Kayak cekit-cekit gitu guys. Padahal lucu. Tempat favorit kita berdua. Kalau gue gunung sih. Menurut lo apa tuh favorit kita berdua, woi? Lah setelah nikah atau Setelah nikah, emang kita sebelum nikah pernah jalan-jalan kemana? ya siapa tahu waktu di Jakarta itu di. Oh ya, ya udah kalau gitu kalian ini apa? Gak tahu ya tempat favorit kalian berdua, gue tentuin aja deh sebelum kita nikah. Hah? Sebelum kita nikah, sama-sama jawab 1, 2, 3. CP. Iya. CP. Aku mau sebutin nama kafenya lupa. Apa yang mau pakai? Namanya lupa. Ini itu. Kafe CP di itu Kafe di CP pokoknya. Central Park. Jadi kita dulu sering jalan ke Central Park. Nikah nggak ada. Setelah nikah, tempat favorit yang pernah gue kunjungin itu waktu gue kalau gue ya ke Batu. Sama. Oke, ke Batu ya. Oke. Malang deh ya, Malang. Buang. Ting. Nanti lo yang beresin ya. Oke. Apa tuh? Pertanyaan umum nih. Kebiasaan baik pasanganmu. Coba dulu yang jawab. Lu. Oh, aku dulu yang jawab. Masih lu bingung kan? Gak ada. Enggak. Ya. Ini kebiasaan baik atau karakter baik? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya. Kebiasaan baik pasanganku, ya kan. Segala sesuatu di prepare sampai cerewetnya minta ampun. Itu serius, itu kebiasaan baik atau kekurangan kan sih? Kurang aja Nah, sih. baik. Hah? Gitu. Tapi saking baiknya sampai aduh semua dibawelin. Berarti itu nggak baik dong kalau cerewet. Baik kan, kebiasaan baik, semua di prepare. Terus gue sekarang Nah, kalau aku kan on the spot, ya sudahlah apa saja bawa, udahlah nanti aja. Kalau dia ini apa namanya mesti di prepare dulu semuanya, dipikirin dulu, aduh, ya itulah. dipikirin dulu gitu ya. Terus gue mau tanya sekarang, selain itu apa? Pasti lu bingung. Enggak, apa yang bingung? Ya opo. Kebiasaan baik, upil. Tuh kan jahat banget, berarti kan nggak ada kan kebiasaan baik gue. Ya banyak lah. Apa aja coba ya. apa? Kebiasaan. 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 Kan lu bingung, berarti nggak ada kebiasaan gue yang Ya baik. kalau kebiasaan ya itu. Tapi selebihnya daripada itu tidur lah kamu tuh, kebiasaan baik. Dedeng dedeng. Disitulah dia diam. Kurang ajar. Nah, coba. Oke, gue. Kamu nggak jawab nih. Ya. Kebiasaan baik pasangan. Dia kebiasaan baiknya kebiasaan baik. Banyak. Kebiasaan baik dia rajin, guys. Nah, dia rajin ya. Rajin bersihin rumah, rajin ngasih makan anjing. Ya. Di saat gue pura-pura tidur. Tuh kan, dibilangin kok. Udah cepetan. Ambil lagi. Gua apa lu? Gue ya. Kamu nggak.
Nah ini banyak nih. Tuh, tuh, Serius gue nggak bisa ngeliat itu loh. Itu angka berapa? Mata gue nggak pakai kacamata. Cokak nih. Wow ini banyak nih. Bentar, ini kayaknya gue harus pakai kertas. Bentar ya, gue ambil kertas dulu. Coba tulis di kertas tentang ketiga hal ini ya. Nanti lu bakalan tampilin di kamera dalam hitungan ketiga. Nah jadi ini nomor 1, pertanyaannya makanan favorit pasangan lo. Nomor 2, warna favorit pasangan lo. Yang ketiga, musik kesukaan pasangan lo. So guys ya. Oke. Yang pertama makanan, yang kedua warna, yang ketiga musik. Makanan. Aku pusing. Ini jenis makanan. Ya makanan apa aja yang lo tahu? Kok mendetail sih? Oh, aku makan sekarang. Gue tikus gitu. Tadi nomor 2 apa? Oh yang warna. Nomor 3 apa? Musik, musik. Mungkin ya. Udah. Udah belum? Apa tadi yang kedua? Jangan nyontek dong. Apa nyontek? Kedua pertanyaan tadi? Makanan, kedua warna, ketiga musik. Sumpah lama banget sih. Oke. 1, 2, 3. Oke. Apaan? Lu nulis apaan? Gak kelihatan. Cepet banget sih. Ya udah. Ya udah, sekarang bacain deh kalau gitu. Makanan kesukaan. Makan kesukaan, yaudah gue jawab dulu. Makan kesukaan gue apa? Apa? Gue bingung. Nah iya dibilangin. Makanan kesukaan semuanya. Yang rasanya asam juga suka. Makanya dia aja sendiri bingung apalagi aku. Semua dimakan. Makan kesukaan gue Indomie. Lu jawabnya apa? Ikan. Ikan, gue gak suka ikan tau. Gak suka ngomong ikan. Terus Saya gue kucing. Terus kalau gue, lu jawab dulu. tahu tempe. Ini buktinya ya guys, bener tuh. Tahu dan tempe, gue mah tahu, soalnya dia pemilih. Terus, warna kesukaan gue. Apa? Kok lu nanya? Nah ya kamu jawab kan iya. disamain. Warna kesukaan gue, warna Kalau aku konsisten pasti gampang. Kalau dia nggak konsisten soalnya. enggak putih. Pasti lu mau jawab pink kan? Enggak. Apa? Peach. Ih, mana ada barang gue warnanya peach, lu salah. Ya antara. Lu nggak bisa bedain itu buta warna atau orang warnanya gue sukanya Dusty Rose. Ya udah, salah. Apa sih yang lu tahu soal gue? Nggak konsisten soalnya dia. Gua pasti apa? Hitam. Iya baju nggak ada, dia soal warna yang lain hitam tuh. Bilangin kalau saya tuh konsisten, gampang. Jenis Ayo. musik. Luck and seal. Ih, sumpah, jenis musik kan mestinya kan lu milih pop, dangdut. Oh gitu. Ya udah. Gak jelas dodol banget sumpah. Apa dia Li sukanya ya? Awas soalnya bilang gue gak konsisten lagi, gue tonjok lu. Pop. Ya betul, gue suka pop ya. Kalau dia, gue gak tau sih bener apa enggak, tapi gue jawabnya ini. Jazz. Bener gak? Kayak sosokan memang. Dibilangin. Apa lu bilang? Apa lu bilang? Enggak. Kayak lu ya? Kebiasaan buruk pasanganmu. Wah, ini paling gampang nih. Kebiasaan buruk ya. Jangan hakimi saya manusia. Tukang tidur. Enggak ya, gue susah tidur ya. Terus apa namanya? Cerewet. Kebiasaan buruk. Nah, itu kebiasaan buruk kan cerewet. Kebiasaan buruk. Terus apa? Ya. Nah, ini dia nih. Kalau cari barang diberantakin tapi nggak mau ngerapiin. Udah itu paling nyebelin tuh. Udah gak kuat. Udah itu paling nyebelin tuh. Yang udah dirapi-rapiin, tapi kalau cari barang pas mau ngambil kelitakin gitu aja udah. Nggak mau ngerapiin. Basah. Nah, itu aku. Aja udah. Nggak mau ngerapiin. Masa. Nah itu aku.
kebiasaan buruk pasangan, dia suka nunda-nunda pekerjaan. Satu. Terus yang kedua, siput. Ngerti gak sih? Lamban banget, parah. Sumpah, jadi dia tuh kayak ngeresponin segala situasi atau apapun yang terjadi, bahkan di keadaan yang genting tuh dia kayak cuma kayak freeze gitu loh, kayak ya udah datar gitu, kayak nggak ada otaknya. Terus kebiasaan buruk ini paling kesel ya, tapi gue nggak tahu, ini nggak bisa dikontrol kayaknya. Kebiasaan buruk dia itu ngorok. Nggak tahu ini kebiasaan atau apa ya, kelemahan gue nggak tahu, tapi ini bener-bener parah banget. Ngoroknya tuh udah kayak ini, tau nggak, mesin pengaduk semen, kenceng banget. Jadi itu bisa langsung kayak baru tidur gini, baru nempel geblak, udah kayak gini. Parah banget, beneran udah nggak bisa gue ya. Scale 50 to 100, bener gak sih 100? Ya, seberapa sayang lu sama dia? Berapa persen ya? Berapa persen? Dari skala 50 sampai 100. Lu dulu deh. Kamu yang ambil, kamu jawab lah. Gue mungkin 90% kali ya, 90% enggak, apa 80% ya. Lebay enggak sih? Kayaknya gue 80% deh, 80%, karena gue sayang ya. 80% kalau cinta itu kan pasti nggak bisa diukur ya. Sayang juga nggak bisa diukur sih, tapi kayaknya 80%, karena ya itu udah paling standar. Gue nggak mau sih, maksudnya kayak 50-50 juga lebay banget kan. 50-nya buat manusia, 50-nya buat Tuhan ya. Ya gue rasa sayang gue mungkin 80 kali ya. Setuju 100% untuk Tuhan. Setuju sih. Kau suruh bilang sama. Kamu kenapa kalau sama? Jadi berapa skillnya? Udah 80 ke 90, 85 lah. 85, berarti Lebih banyak dikit. lebih besar cinta lu sama gue daripada gue ke lu. Banget ih. Lu. Lu paling suka kalau pasangan lu ngapain? Paling suka kalau nggak jelas di waktu mau tidur. Nah itu gemesin tuh dia. Ya gimana, abstrak banget sih gue. Ya nggak jelas gitu aja. Sebelum mau tidur misalnya gue jambak lu, atau gue cubit lu, atau mincitin lu. Nggak sih ya, kayak ya ngerti lah, kayak kucing gitu ya. Kucing ke sama tuannya udahlah mirip tuh. Nah itu paling. Berarti lu seneng gue kalau gue manja-manja. Nah manja-manja. Terus yang kedua, nah dimasakin. Bener mau jawab itu? Nah, Dimasakin apa? ya udah dimasakin apa aja lah. Dimasakin apa aja, orang lu juga dimasakin apa aja dulu gak mau. Terlebih tahu tempe. Nah itu tuh sip. Aku langsung kayak bete gitu, kayak mual. Gue tuh bisa masak apa aja, tapi kalau dia tuh cuma suka kayak tahu, tempe, terus kayak apalagi yang kemarin tuh pakai santan itu, lodeh apa? Lodeh pindang ya apa gitu. Lodes. Pewel gitu, kayak yang buat gue kayak aduh Tuhan, gue biar bikin, maksudnya minta yang lebih gitu ya, kayak pasta atau apa gitu kan, masakan Thailand, masakan Eropa. Iya, Bersyukur cuman kayak kalau suamimu tuh bisa, jangan tewel gitu. Nggak kalau canda bisa guys. makan kayak gitu tuh bersyukur, hemat duit. Nih kalau kamu? Yang paling suka kalau pasangan lo ngapain? Ya manjain gue lah, kayak paling suka nih kalau dia beliin barang buat gue, kayak jajanin gue gitu. Suka banget kayak beliin makan ya, beliin apa yang gue butuhkan. Apalagi kalau tanpa gue minta, jadi kayak dia tau nih gue butuh apa, kayak inisiatif diberikan, meskipun itu kayak kemungkinannya 0% untuk dia peka apa yang gue butuhkan, kecuali kalau gue ngomong baru dia tahu. Cepetan nah, lu apa gue jatuhin kan dia beresin. Hal yang paling menyedihkan selama 3 tahun pernikahan dong. Yang paling menyedihkan ada nggak? Siap.
gue dulu yang jawab. Gue momen yang paling menyedihkan waktu dia sakit covid guys. Terus gue kayak pisah rumah gitu selama hampir 3 minggu lebih ya, karena makin lama kita kepisah karena gue dirawat guys di rumah sakit gitu. Jadi sedih banget ya pokoknya. Itu kayak momen yang paling down yang pernah gue alami selama 3 tahun pernikahan, waktu dia kena covid dan kita harus berpisah ya. Nggak bisa memperhatikan satu sama lain, cuma bisa dari jauh aja untuk memastikan. Kalau gue sih gitu. Ya kalau aku sih nggak ada pakai banget ya, sedih aja sih ya, momen itu sih Sama. ya, sedih aja tapi nggak pakai banget. Kalau kamu sedihnya kenapa? Ya sedih dia sampai masuk rumah sakit tapi nggak bisa nemenin dia. Sama waktu awalnya kan lu sakit tapi ya bisa nemenin suami, jadi dia di rumah ngerawat diri sendiri kan karena isolasi. Dan gue juga ya beruntung sih gue masih banyak yang perhatiin gitu. Cuman waktu di rumah sakit itu kan pengennya biasa kan dijaga sama suami ya, cuman ini kan nggak ada, jadi kayak ya udah gitu ya. Endingnya sih mama datang ya jagain, karena emang gak ada yang bisa jagain gue waktu itu. Dah Udah. banyak banget. Yang kamu benci dari pasanganmu, negatif mulu nih pertanyaan. Yang kamu benci dari pasanganmu. Biasa aja dong. Hampir sama tadi. Enggak, itu kebiasaan buruk. Kamu benci dari pasangan. Nah, oke. Awal pasti cerewet lagi. Enggak. Tahu. Negative thinking. Kayak gimana tuh negative thinking? Ya udah tau lah, yang mikir jelek kayak gitu. Ya udah gitulah. Terus kamu Yang paling gue benci ngeyel. Dia tuh suka ngeyel kayak keras kepala gitu. Pokoknya semua harus berdasarkan ideologinya dia gitu. Nyebelin banget sumpah, bener. ini juga sama, nyebelin juga itu. Ya kan Kalau sudah gue ngikutin lo ngeyel. kalau sudah awalnya pikirnya positif tuh. Tapi berapa Terus waktu lo jadi curhat. berapa waktu dia bisa berubah, negatif sekali. Dari protagonis jadi antagonis. Ding 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 ding. Udah, terus gue tau lu ya, gue ya. Panggilan sayang before dan after married. Kamu jawab, kamu lah. Gue dulu manggil dia, dulu nih waktu awal-awal kenal tuh manggil dia Blangkon. So dia kan misalnya sekolahnya kan kita di Jakarta, kalau di seminari gitu ya. Dia tuh medok banget, jadi gue bener-bener manggil dia tuh Blangkon karena dia adik kelas gue kan, jadi gue berhak untuk menindas dia gitu loh ya. Terus lucu. Terus gue manggil dia Blangkon ya, jadi karena dia itu medok banget ya, medok banget Jawanya, jadi gue manggil dia Blangkon. Terus after marriage ya gue manggil dia Dugong, Dugong karena dia semakin gendut seperti Dugong, lihat saja pipinya ini tuh. Ih, dikenceng-kencengin tuh kan pipinya, padahal udah membel-membel. Halo, panggil gue apa? Pus sebelum nikah. Oh, Setelah nikah biasa mami lah. normal kan dia mah normal hidupnya, kalau normal boring tau. Ya jangan aneh. Nah, udah lah ya. Ya, negatif lagi. Negatif lagi. Udah. Hal yang pernah kamu sembunyiin dari pasanganmu karena kamu takut kalau dia tahu dia bakal marah. Hal yang pernah kamu sembunyiin dari pasangan kamu karena kamu takut kalau dia tahu dia bakal marah. Apa ya? Hal umum sih. Iya, nggak Hal umum. apa-apa, ya. Kayak apa? Kayak mau acara sama temen gitu ya. Nah, jadi kalau lagi mau kumpul gitu kan, udah, aduh,
Apalah wes pokoknya banyak alasan lah. Biasanya itu yang akhirnya buat aku nggak ngomong sama dia. Itu saja sih kok, cuma masalah-masalah umum. Kalau masalah sih yang lebih enggak sih, enggak pernah. Itu aja sih. Sebenarnya gue males sih membuka ini sama lo, tapi karena pertanyaannya begitu, ya guys, lihat reaksi dia ya guys. Hal yang pernah gue sembunyiin karena gue takut kalau dia tahu dia bakal marah. Gue nyukur bulu ketek gue pakai cukuran kumis dia. Udah tahu. Tapi kan awalnya gue sembunyiin dulu. Ya tapi gue nggak pernah kan, tuh nggak pernah lihat gue cukur depan tuh kan, berarti gue sembunyiin. Sampai sekarang gue juga masih gitu kan, cukuran dia tuh mahal guys, lebih mahal pada punya gue, maksudnya yang pakai warna perak itu loh, dan lebih tajam. Kan kalau punya gue kan yang 5.000 tuh, yang gilet-gilet gitu. Nah nggak mempan bulu sama bulu ketek gue, jadi gue pakai cukuran kumisnya dia. Kalau gue udah pakai, terus gue cuma ngelap aja gitu di baju, niat. Terus besok lagi dia pakai, gue cuma mesem-mesem doang. Bau nggak? Pantas ada bau kecut gitu. Enggak ya, ketek gue nggak bau, emang ketek tuh. Nah, ada bau juga. Cara you nembak pasangan lu, gue nggak pernah nembak lu. Aku juga nggak pernah nembak dia. Terus lu gimana ngeliatin pasangan aku? Ngajak nikah jatuh kemarin. Ya coba, gimana ceritain? Mi, mau nggak kamu jadi ibu gembala? Apaan sih Mi? Lu masa lu manggil gue Mi? Bos, mau nggak kamu jadi ibu gembala? Udah itu aja. Langsung tutup poin. Soalnya aku udah membawa dalam doa. Nah, udah tambahnya itu. Lu gombal gak sih? Enggak. Serius. Lu mikir gak sih? Lu mikir gak sih kok? Lu pikir gak? Kayak kalau gue tolak lu gimana? Ya udah. Tapi dia bilang loh guys, jadi kalau gue nolak dia bakal nunggu gue sampai kapanpun. Serius sumpah, orang seperti dia ngomong kayak gitu beneran. Enggak sih, bukan nolak sih. Waktu itu kan dia masih pacaran. Iya tapi kalau kamu belum jawab, ya kan bisa aja gue nolak lu juga meskipun gue pacaran. Dia bilang, sumpah lebih banget. Dia bilang aku akan nunggu kamu sampai kapanpun. Asik, sumpah aku jijik banget tau. Karena aku tahu banget dia modelnya kayak gimana. Terus dia bisa ngomong kayak gitu. Ih, gak tau so sweet atau gimana ya. Kenapa gue jadi geli ya sekarang ya? Kayak mual gitu. Aku. Lu Hah? Hal awkward dari pasanganmu? jangan bilang semuanya. Hal awkward dari... Oke. Apa? 2 hal. Kadang joget-joget nggak jelas sendiri. Yang kedua, sebelum tidur selalu menanyakan hal yang aneh. Contohnya? Apa tuh? Masalah paus tuh apa itu? Oh, kenapa ikan paus? Lupa kok, kayak gue pernah nanya ikan paus, kenapa ikan paus itu bisa ikan paus itu ikan apa enggak, atau mamalia atau apa, kayak gue sering nanya gitu di komentar. Terus sama anjing dulu apa enggak tahu lah tuh. Oh, ini gue bilang kalau mochi ulang tahun mau dirayain gimana. Terus gue sering nanya loh sama dia kayak random gitu kalau sebelum tidur. Pi, bedanya anjing laut sama beruang laut apa? Bedanya anjing laut sama singa laut apa? Terus dia jawab loh, baik banget. Banget awkward banget ya, gak penting. Malam-malam disuruh mikir. Udah. Iya itu ya. Ya, kamu. Ya untuk, gue ngantuk sumpah. Untuk orang kayak dia ya, yang cool, ya jaim gitu ya, kayak poker face, kayak awkward itu kayaknya bukan dia banget. Tapi ada nih, gue selalu nemuin ini nih. Dia itu kalau tidur pasti bajunya tuh naik ke atas sampai ke perut. Gak tahu gimana ceritanya. Pokoknya kalau udah pagi-pagi tuh udah sampai perut gitu. Jadi udah
naik ke atas gitu. Gue bingung, lu tidur tuh sambil gini apa buka baju gitu apa gimana. Bener-bener udah sampai ke dadanya doang guys. Jadi bener-bener perutnya tuh kelihatan udel, bukan udelnya loh ya, semua perutnya. Gue jadi meraktekin sih. Gue bingung, lu gimana sih kalau tidur lu angkat baju lu gitu sembari lu tidur gini-gini lu. Namanya juga tidur. Gak jelas banget. Pasti selalu gitu, gak pernah guys. Gue udah 3 tahun nih kagak pernah bajunya tuh di bawah. Soalnya bajunya ke atas kayak udah mau kebuka aja. Sumpah, lucu banget. Awkward banget, bener awkward. Awkward gue tuh ada lagi tahu satu. Apa? Gue suka ngigo terus tonjok dia. Nah, itu juga. Beneran gue pernah tunjuk mukanya dia. Bener-bener. Soalnya kita tidurnya gue gak kuat. Soalnya kita tidurnya adap-adapan. Terus gue langsung kayak gini kan tidurnya. Terus gue tiba-tiba langsung kayak gue mimpi lagi berantem sama kembaran gue. Yang gue tonjok beneran mukanya dia. dia lu marah gak sih waktu itu? Marah lah. Cuma dia nggak bisa marah soalnya dia tahu gue lagi gue ngigo gue. Terus abis itu karena gue sadar kan gue kebangun juga, gue langsung balik badan, sorry sebelumnya gue minta sorry terus gue ketawa sendiri. Aku lanjut tidur lagi. Sakit gak Pi? Kaget sih. Tapi gak sakit kan? Enggak, kaget. Kamu nggak? Kok lu mau sih sama Boar atau sama sebaliknya sama Kiki? Ya gue mau sama Boar karena dia satu-satunya cowok yang punya purpose, kayak tujuan hidup yang jelas ya, dan yang paling jelas sih dia takut sama Tuhan sih. Gue udah diminta jadi ibu gembala ya, bukannya siap gak siap ya, maksudnya bukan itu yang gue pikirin, karena yang gue pikirin itu cuma satu, ya terserah orang mau ngomong apa sama gue, bilang gue gila lah, cuma ngikutin Boar tuh pada Boar ganteng dan segala macam. Enggak ya, pilihan hidup gue sangat banyak pada saat itu, cuman gue milih Boar karena apa? Karena gue tau dia takut sama Tuhan, itu aja. Dan gue punya gambaran keluarga yang nggak cukup baik ya, untuk figur seorang ayah, figur seorang suami. Nah, gue nggak pengen ngulang itu gitu loh dengan cari pasangan yang salah, karena gue udah kenal dia orangnya tuh dari gue temenan tuh gak pernah yang kurang ajar, yang ngomongnya juga sopan, gak pernah berlaku yang nggak sopan atau nyentuh gue atau ngomong-ngomong yang nggak kayak goda-goda itu, nggak pernah. Jadi dia bener-bener baik, anak baik-baik, dan gue tahu dia takut sama Tuhan. Jadi gue punya impian gitu kayak Tuhan ngomong sama gue ya, sampai kalau lu sama Boar lu pasti makin dekat sama Tuhan. Itu sih yang waktu itu gue pikirin ya. Jadi gue mau sama dia karena gue juga tahu dia bisa jadi teladan buat gue ya, sehingga gue nih yang jelek ini ya, punya banyak kekurangan, paling gak bisa belajar lah hal-hal yang benar dari gue. Kenapa aku mau sama dia? Kalau awal sih lebih ke visi sih. Kalau Tuhan tekanin aku ke situ. Jadi enggak hal yang lain. Ya karena memang aku jadi seorang gembala bukan pada waktu sudah nikah, tapi sebelum nikah. Jadi seakan-akan waktu mengembalakan ada sesuatu yang kurang lengkap. Ya, jadi itulah waktu pilih dia, ya Tuhan bawa ke visi sebagai seorang gembala. Makanya dulu sebelum pilih dia juga nggak ada pikiran sama dia, nggak ada. Dia di Jakarta, aku di Kediri, sudah putus komunikasi, nggak ada. Lost contact ya, udah benar-benar nggak ada pikiran ke dia gitu loh. Cuma sampai ada seorang hamba Tuhan yang katakan bahwa kalau memilih seorang pasangan itu larilah sekencang mungkin, lalu dengan posisi kamu lari sekencang itu kamu toleh kanan atau tidak toleh kanan kiri. Orang yang lari kencangnya sama kamu itulah pasanganmu. Nah di situ mulai merenung tuh, mulai bergumul. Terus siapa ya pasangan? Dalam doa ini dia muncul. Padahal udah nggak ada komunikasi, nggak ada bayangan atau. Gue munculnya gimana? Kayak gini ya? Atau gue munculnya gitu. Jangan ganggu. Iya. Ya pikiran sama dia nggak ada. Dari dulu nggak ada.
gitu loh. Dan cuma Tuhan munculkan seperti Soalnya gue itu. bukan seleranya dia guys, seleranya dia cici-cici. Ya kan, ya udah akhirnya tiba-tiba wajah dia muncul. Waktu wajah dia muncul nggak ada pikiran apa-apa, tapi waktu itu saya renungkan, oh dia juga menjadi seorang pemimpin Oh dia juga cantik. di apa namanya di masa muda. Nah di situ mulai berpikir, oh dia ini nih yang lari sama kenceng sama aku gitulah ya. Jadi seperti itu ya, akhirnya langsung to the point aja ya. Tapi kan lu kan juga dibilang sama orang, sama bapak-bapak, kalau lu cari istri juga harus yang kayak mesin turbo. Jadi ada dua itu ya, biar nggak panjang. Itu Sekarang salah terus satunya. kalau gue mesin turbo, gue udah cerewet kayak mesin turbo, kenapa lu protes? Iya benar ya, itu ya, dibilang mesin turbo itu ya. Terus gue tanya sekarang sama lu, selama 3 tahun nikah gue mesin turbo buat lu apa enggak? Terus lu bisa nggak ngaruh nggak keberadaan gue mesin turbo di Pengaruh. baiklah. Terus dari itu gue Ya udah kerja. Oh iya. sorry. Yang kamu suka dari pasanganmu. Yang kamu suka dari pasanganmu. Ya ceria. Karena memang kalau aku sih flat sekali. Jadi ada dia tuh rasanya ada warna gitu loh. Ya jadi gak ada angin, gak ada hujan, lihat keanehan dia, ya kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu-gitu ya. Ya itu sih yang aku seneng dari dia. Ya, orangnya memang ceria, ya awkward banget. Jadi kadang-kadang melakukan sesuatu yang aneh, tapi justru membuat itu yang menghibur lah. Ya itu sih. Kamu? Yang gue suka dari Boar, bijaksana ya, dia orangnya wise ya. Terus sama tenang, jadi dia nggak yang kayak panikan ya, ada plus minusnya juga sih itu ya. Kalau saking tenangnya tuh kayak bener-bener datar, kayak semua itu ditunda, dia tuh nggak gerak cepat, nggak fast respon gitu. Cuman positifnya tuh dia tuh tenang dan segala situasi dan keadaan yang genting dia tuh masih bisa berpikir tenang untuk cari gimana nih dia berpikir solusinya. Itu yang gue suka sih. Jadi karena gue tipikal orang yang nggak bisa tenang, ada orang yang tenang, gue jadi bisa tenang juga gitu. Jadi nggak panikan, nggak apa, dan bisa nasehatin gue untuk ngajar gue melihat setiap situasi itu dari sudut pandang yang berbeda. Banyak juga ya Banyak. yang paling suka ngalah. Ya udah, dia udah jawab. dia sabar banget sumpah, beneran. Gua udah hands up deh, hands up lagi, standing applause buat kesabarannya. Dia tuh suka ngalah. Kamu gak usah jawab kan? Yang lu udah jawab udah ngacung-ngacung, heboh sendiri. Oke. Bacain dong. Gimana perasaanmu waktu ketemu bokap nyokap atau keluarga besar dia? Ya memang aku tuh nggak pernah yang gimana ya ketemu sama orang itu ya easy going aja kalau ketemu sama orang. Tapi kalau sama keluarga dia ya memang ya maksudnya ketemu keluarga dia itu kan maksudnya dalam hal yang lebih serius ya. Jadi itu yang membuat agak gugup, apalagi sama papanya dia gitu. Anak Ya, preman. papanya dia itu kan ya Yakuza. udahlah ya gitulah, orang Ambon kayak gimana lah gitu ya. Teriak ngamuk-ngamuk, terus suaranya keras dan lain-lain, tapi ternyata Ya. waktu ketemu juga ya Nggak nggak seperti seperti yang apa yang dibayangkan sih, biasa-biasa aja gitu loh. Tapi bokap gua asik gak? Asik, Kalau nyokap gua, lebih asik. kalau kakak gua, adik gua, Ori sama adikmu beli. abis Tapi kalau kakaknya lucu sih, seru asik. Jadi kesan pertama lu ketemu keluarga besar gua apa? Yang Aneh. lu lihat? Keluarga aneh. Kok lu? Sumpah. Aduh. Jelas keluarga aku keluarga yang kalau ibarat tuh garis gini semua. Ih, kayak
keluarga dia gini. Gak ada grafiknya. Tajam-tajam ya grafiknya ya. Ya nggak apa-apa deh, emang gue akuin sih keluarga gue keluarga aneh. Tapi seru sih, seru, asik kok sih. Ya, keluarga gue keluarga yang kayak semuanya tuh terbuka ya dan cheerful. Jadi semua tuh bisa diungkapkan tanpa ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi kayak kalau ngomong tuh nggak perlu pakai prolog, kayak misalnya, "Mah, kok lu gini sih?" atau "Kok lu bego banget sih? Mau aja lu ditipu sama." Jadi maksudnya kayak keluarga gue tuh keluarga yang bener-bener to the point gitu loh, untuk mengungkapkan sesuatu, nggak ada yang dipendem atau disembunyikan gitu, dan nggak ada yang tersinggung gitu. Jadi kayak misalnya, "Woi, lu udah bosen ya ketemu sama gue aja?" Kita kalau ketemu sama bokap gue juga kayak gitu, "Kok lu nggak nelfon gue?" Jadi kayak gimana ya, santai, kelewat santuy sih kalau gue bilang gitu ya. Ya begitulah. Ya gitu. Kalau gue kesan pertama gue ketemu keluarga dia karena gue orangnya juga yang ya gue nggak pernah ada problem sih untuk ketemu berbaur sama orang yang baru. Maksudnya kayak bukannya nggak ada problem apa gimana, tapi maksudnya kalau ya udah gue say hi apa segala macam tuh biasa-biasa aja gitu loh. Gue malah seneng ya ketemu keluarganya dia karena mama papanya tuh ramah banget guys ya. Cuman emang kayak yang diem dingin, jadi gue juga kadang-kadang kayak salting juga kan, karena gue orangnya jumpalitan kan. Ya pernah kan gue satu kali nih waktu awal nyampe di Kediri, terus dibawa jalan-jalan kan ke Pandaan. Nah bapaknya dia kan cool banget kan, gede gitu kan, kayak yakuza, mana rambutnya panjang lagi ya kan. Pak Heru, maaf ya Pak kalau Papa nonton ini. Gue pernah dibawa ke Pandaan, nah, terus ada kacamata hitam kan, maksudnya gue suka guyon kan, kayak kacamata hitam nganggur tuh di rumah, di villa di Pandaan. Terus gue pakai kan, gue kayak gini, "Woi, kacamata siapa nih? Ngaku nggak? Kok buat gua nih?" Gue bilang kayak gitu dengan gaya gua. Terus gue kira tuh bakal ada yang ketawa kan, "Oh iya tuh kacamata papa." Ini bener-bener kayak cuma kayak semua itu langsung silent, dari kakaknya, cecenya, semua tuh kayak silent. Terus gue jadi kayak mati kutu gitu. Terus belakangan papanya langsung datang, "Itu punya saya." Kayak Terminator datangnya. Apa kan Terminator? Kayak Terminator yang baru muncul kan, "My name is siapa?" Ancol sumpah. Gue langsung, "Oh iya maaf Pak, maaf Pak," ya gue bilang kayak gitu kan. Dan lu tahu gak sih, kesan pertama gue ketemu bokapnya dia tuh ancur banget, udah image gue bener. Jadi gue kenalnya kan di telepon kan waktu LDR-an. Terus gue kira tuh dia yang maksudnya halo, gue ngomong, nyata itu udah papanya dia, maksudnya itu udah ngasih handphonenya ke papanya dia. Nah gue pikir itu Boar. Terus gue bilang, "Woi," gitu kan, ngomong, "Ya halo," gitu, "Mana bapak lu? Katanya lu mau kenalin gue sama bapak lu." Gue kayak gitu. Nah, terus yang jawab di sana, iya, "Ini saya papanya Boar." Terus gue ngomong, gue balas, "Nggak usah pura-pura lu, gak usah baik cincong, mana bapak lu?" "Iya, ini saya papanya Boar." Itu papanya Boar tuh Pak Heru tuh sampai ngulangin sampai 3 kali. "Iya, ini papanya Boar." "Udah deh, lu gak usah ngerjain gue deh, cepetan buruan, gue mau ngomong sama bapak lu." "Iya, ini saya papanya Boar." "Oh iya maaf om." Untung papa itu gak mikir gue tuh kayak anak orang gila gitu. "Oh iya maaf om," gue coba suka kayak formal banget. Pokoknya kesan pertama gue ketemu keluarga dia ya kayak tenang ya, semuanya tuh tenang, dan keluarga yang sangat dewasa. Jadi gue juga bisa belajar, oh ternyata dalam rumah tangga tuh tenang seperti ini. Dan gue ya, langsung datang ke rumah dia, gue tidur guys. Gue bisa tidur nyenyak gitu loh, kayak aduh gak ada sesuatu yang crowded, gak ada sesuatu yang rame, gak ada yang teriak-teriak. Itu gue tenang banget sih, gue senang ya. Jadi perasaan gue adalah senang. Pertama ketemu di mana? Di mana, Won? Ya bareng ya. Di Tuh, gua di kampus Seminari Battle. Ya. Tahun berapa? 2011. Dan apa kesan pertama lo waktu lo ngeliat dia? Kesan pertama gua ngeliat dia. Adik kelas yang songong, sok ganteng. Padahal biasa aja sih. Ya udah kayak suka tebar-tebar pesona gitu, latihan dance biar dilihat semua orang. Ih,
Emang disuruh gimana coba? Terus sosokan pakai baju kutang latihan dance ngacak-ngacak di aula Astra. Namanya dia sampai kaca lah. Aneh ya, dia kan kutangan kan nggak boleh kutang. Enggak, mana pernah aku kutangan. Pernah pakai baju kapalengan aku lihat. Nggak kutangan yang kayak Nggak kaos boleh gitu. kutangan Tapi gue pernah lihat. di tempat umum tuh nggak boleh. Di aula Kutangan Astra tuh nggak di ada yang kamar. lihat. Kaosnya segini tapi. Kutangan. Oh. Alah, tenang. Gue pernah lihat. Kok Ya, dari awal ketemu dia ya ceriwis sih. Udah rame gitu aja sih, itu aja. Ya kesannya, ya sampai sekarang emang rame, udah itu aja. Oh, Ya sampai sekarang kesannya ternyata dia tidak sok ganteng guys. Ya biasa aja, itu hanya kesan pertama gue aja di kelas yang soalnya tuh nggak pernah nyapa kakak kelas tuh, nggak kayak songong banget gitu. Kan harusnya kan permisi kakak senior gitu loh, dia tuh kayak nggak hormat gitu loh sama gue. Terus dia satu-satunya di kelas yang Iyalah, berani seumuran. jambak rambut gue. iyalah seumuran ngapain coba? Ya dibanding adik kelas yang lain kan lu manggil kakak, lu Ya, manggil gue nama. emang adik kelas yang lain memang masih lebih muda. Lah, aku seumuran. Ya nggak boleh, kalau di sekolah kita kan tetap gitu dulu. Yang suka masak, Abi dia juga bisa masak loh guys, dia bikin crepes tuh enak. pokoknya gorengan. Gue mau nanya sama lu, masakan gue yang paling lu suka apa, yang paling enak? Ada banyak sih. Yang paling pokoknya masalah perayaman lah suka. Nah, yang makanan Thailand tuh enak tuh, suka. Ya ayam apa tuh, ayam dicincang-cincang tuh, Oh, pat krapau, kerapau, enak. Ayam gorengnya juga enak, suka. ikan Thai basil. Jadi dia bilang kalau gue bikin ayam goreng tuh enak, ayam goreng ungkepan. Tinggal satu. Yang suka rapiin rumah, ayo jawab jujur. 1, 2, 3. Dia guys, dia rajin banget. Gue tuh rapiin rumah tapi gue menunda gitu. Kalau dia langsung cepet tok 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 cepet banget gitu loh, kayak nyapu ngepel gitu langsung bersih. Dia bangun, Gue sengaja emang pura-pura tidur di rumahnya, dibersihin duluan sama dia. Terus nanti gue pura-pura bangun gitu, padahal gue udah bangun loh sebenarnya. Cuman gue di kamar aja gocok. biar apa, gue tahu pasti dia gak bakal tahan kalau ngeliat rumah kotor, dia duluan yang bersihin. Ya. Memang paling risih kalau rumah kotor dan berantakan. Apalagi ya, ada mochi guys. Dah. Ya udah itu aja, udah habis ya guys. Sekian untuk merayakan 3 tahun wedding anniversary kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru yang kita belum dijawab. Oke, bye bye, terima kasih semuanya. Kok lu gini sih tadi? Wow. Wow, ih sumpah udah lama banget kamu wow. Bye bye. Guys, ini dia yang bersihin guys, lihat tuh, dia udah genggam-genggam. Kan bener kan? Gue kesini pura-pura tidur guys biar dia ngerapiin. Kan langsung dirapiin sama dia. Emang rajin dia. Udah.